minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para YouTuber semuanya yang sangat saya hormati dan tresnani, pada sore yang cerah ini, alhamdulillah kita sudah sampai kepada Bapak Ustadz Aziz, lengkapnya Dr. Andes, Ustadz Aziz Marnawi, MAG, yang ingkang dalamnya di Ndawung, Kemiri, Kebak Keramat. Alhamdulillah ini sudah sampai di rumahnya, tidak jauh dari markas kami, rumah antik kira-kira sekitar 10 km. Tadi alhamdulillah perjalanan juga lancar, sehingga datang kemari alhamdulillah bisa tepat pada waktunya. Yuk kita salam dulu kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak, monggo. Ketan minara. Nggih, monggo. Ustaz, mengganggu mboten. Mboten. Saestu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Malah kleresan. Oh, ngaten. Ketan minara. Ibu, izin. Minara, nggih. Izin. Para YouTube ya, semuanya yang sangat saya hormati dan tresnani, alhamdulillah kita sudah diperkenankan untuk masuk oleh Ustadz Aziz ini, sudah berhadapan-hadapan, malah Ibu sudah bisa datang juga, bisa menemani kita bersama ngobrol-ngobrol sore ini. Dan alhamdulillah ini juga ditemani tadi sebelum kita ngobrol sudah disuruh makan bakso dulu, terus ada beberapa snack yang sangat luar biasa. Ini terima kasih banyak Ibu. Ngaten Ustadz, kita di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik ini ada program silaturahmi kepada para narasumber. Insya Allah kita datangi satu-satu. Termasuk kita punya cita-cita mau mendatangi narasumber terjauh, yaitu di Beirut. Doakan saja Ustadz, nanti kita bisa. Dan ini yang bisa kita cicil yang dekat-dekat dulu. Yang Kemiri dengan markas Rumah Antik kan tidak jauh, sehingga kita prioritaskan. Nah, dalam konsep agama, silaturahmi kan sangat luar biasa pentingnya. Bisa diterangkan Ustaz untuk silaturahmi, mengenai makna silaturahmi ini? Di silaturahmi itu, bismillahirrahmanirrahim. Silaturahmi itu adalah ajaran agama. Silah itu maknanya menyambung. Dan rahmi itu kasih sayang. Urusannya kasih sayang, urusannya rohim. Maka di dalam Jawa ada istilah rohim. Itu luar biasa, karena manusia itu besok akan ditanya tentang hubungan kerahiman ini. Kerahimannya. Ya, hubungan kasih sayang ini akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah. Di dalam surat An-Nisa itu Allah menyatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah ini, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kamu kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang Allah itu besok kelak akan mempertanyakan tentang hubungan silah, hubungan kerahiman antar satu sama yang lain itu. Maka kemudian antar kita diajarkan untuk saling menjaga silaturahmi ini. Bahkan agama sangat mencela orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Rasulullah pernah menyatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Syukur hari ini kita bisa bersilaturahmi meskipun dalam situasi yang seperti apapun. Nek iso itu ya silaturahmi ya memang jalan rumah ke rumah, jalan terus dari rumah ke rumah, ketemu fisik dengan fisik atau face to face atau bil muwajahah istilahnya. Kalau tidak bisa ya apa yang bisa dilakukan, yang terpenting hubungan silaturahmi itu ada, berjalan terus. Menika apalagi sekarang dunia ini sudah serba teknologi ini, sebenarnya kalau hakikatnya kita dipermudah untuk silaturahmi sebenarnya Ustaz. Cuma tidak bisa tatap muka, bisanya tatap gambar sekarang. Tapi itu dalam kaidah agama kan sudah sangat luar biasa. Tatap gambar itu kan juga indah. Jadi karena dengan mungkin pakai Zoom meeting, pakai video call, itu sudah saling, saya kira sudah. Tapi memang berbeda dengan ketika bisa langsung ketemu, apalagi dalam satu majelis. Tetapi kan dalam agama kita itu ada rumus ma la yadriku kulluh
la yatruku kulluh. Kalau tidak bisa semuanya ya apa yang bisa dilakukan itu sudah cukup. Iya. Ya, jangan ditinggal semuanya kan begitu. Jadi kalau misalnya tidak bisa silaturahmi datang ke rumah ya paling tidak pakai video call, paling tidak pakai telepon, pakai WA dan lain sebagainya. Itu minimal. Tapi tetap tertinggi roh silaturahmi itu kalau kita tetap muka menikah. Iya, nggih, Nah, nggih. minimal seperti kami tadi bisa tetap muka dapat suguh yang banyak tadi Ustaz. Jadi kami bisa ya selain bisa ngobrol masih bisa kenyang Ustaz. Itu kan luar biasa. filsafat Jawa itu kan ada ameng-ameng, ngomong-ngomong, iming-iming. Ah, ya. Menika artinya pun pripun Ustaz. Ameng-ameng itu kan jalan-jalan. Jalan-jalan itu ya silaturahmi, mendatangi satu persatu. Karena di situ kemudian ketemu, maka di situ pasti ada omong-omong itu pembicaraan. Yo sembuh piye carane, nanti di situ pasti ada yang dirembuk, ada yang dibahas. Lah setelah ngomong-ngomong itu biasanya nggak mungkin terus begitu saja ya, pasti paling tidak ada iming-iming. Ya, iming-imingnya mungkin rakyat tang aqua gitu itu ya iming-iming atau iming-iming mungkin malah suku karo Ustaz. Iya. Terus sampai tahap ke omong-omong tadi nggih. Nggih. Kita ngobrol berbicara menika nggih. Oh, ngaten. Nyun sewu Ustaz, ini agak pribadi nggak apa-apa aja. Nggih. Sudah berkeluarga berapa tahun ngaten Ustaz? Berapa? 23. 23. 23 Mau masuk 23 tahun, alhamdulillah. Termasuk sudah cukup Ya lama. lumayan. 98. 98. Ya, 98 sampai sekarang. Selisih setahun dengan saya 97. Dulu Pak Yunis sudah tua Ustaz. Nyun sewu Ustaz. Dulu ketemunya dengan Ibu bagaimana? Bisa diceritakan prosesnya lah. Dikasih bocorannya dikit gitu loh. Ya, kebetulan saya itu sering ngaji saya itu punya rintisan pengajian di rumahnya Pak Muid di Pak Muid Karangannya. Nah, ini kan kebetulan adiknya Bu Muid, adiknya Bu Muid. Iya. Maka ya pas saya ngaji saja mungkin terus ya hanya silaturahmi biasa ketemu nggak ngerti ya. Itulah Allah mendatangkan jodoh itu bisa dari mana. Kami juga tidak pernah tahu, sekolahnya tidak pernah ketemu, di mananya tidak pernah ketemu. Jadi sekolahnya beda, rumahnya beda, jauh, budayanya beda, tapi Allah mempertemukan dalam majelis-majelis taklim. Jadi alhamdulillah bisa sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi istilahnya itu orang sekarang itu kan kadang-kadang terlalu jauh Ustaz ya. Dulu kan cukup kenal, istilahnya ta'aruf Ustaz ya. Ta'aruf saja sudah cukup. Nanti cinta dan lain-lain dibangun setelah nikah ngaten Ustaz ya. Nyun sewu Ustaz, ini sering sekali ada ucapan semoga keluarga jadi keluarga samawa. Wonten-wonten akan sering sekali itu. Bisa diterangkan sebenarnya konsep keluarga Islam yang istilahnya mawaddah warahmah itu sepundi Ustaz? Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi itu bermula dari tujuan perkawinan. Kenapa toh Islam itu mengajarkan perkawinan? Jadi perkawinan itu yang membedakan antara nikah dengan syifah. Ada dua istilah, nikah, syifah. Kalau nikah itu akhirnya mulia, dimulai dengan akad, akad diterima. Kemudian kalau syifah itu jane sama-sama ketemu wanita, tapi karena tidak ada akad maka itu disebut dengan syifah, sesuatu yang keji, sesuatu yang dihina, yang diharamkan. Nah, Islam mengajarkan kenapa harus ada nikah. Itu di dalam ayatnya itu kan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Jadi ada tujuan utama yang tidak dicapai. Litaskunu, supaya wong iki uripe tenang, tentrem, nyaman. Ini yang harus digarisbawahi oleh siapapun yang membangun pernikahan. Baik nganten lawas, nganten anyar, itu harus litaskunu, uripe menjadi tenang. Makanya ketika orang itu sudah menikah, maka tidak boleh lihat-lihat ke sana kemari. Yang dilihat ya istrinya, yang dilihat suaminya. Jadi dia tidak boleh punya pikiran-pikiran yang kemana-mana. Maka harus diarahkan kepada pasangannya. Nah, karena ada litaskunu ilaiha, jadi mereka ini kemudian akan hidup supaya ada tenang, tentram itu dibangun oleh dua hal. Ada yang namanya mawaddah dan rahmah.
Inilah konsep sakinah. Sakinah itu, litaskunu itu kan sakinah itu berasal dari kata litaskunu ini. Sakinah itu dibangun dari dua unsur. Ada mawaddah, cinta kasih, yang ini biasanya dimiliki oleh yang muda-muda itu, yang muda-muda. Ya meskipun yang tua juga iya. Ada rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Ya, kasih sayang ini mungkin sok-sok mijeti, sok apa. Jadi banyak orang kami sendiri itu ketika sok-sok ngijabke wong wis umure 70 tahun, 80 tahun. Pernah terjadi? Ya sering. Oh, sering. Iya. Ini dalam tata kita bisa melihat ini yang dicari apa? Ini adalah rahmah. Ya. Wongnya butuh rahmah tadi. Rahmah. Jadi ada sakinah. Dari sakinah itu dibentuk oleh dua unsur, mawaddah dan rahmah. Nah ini jadi ada mawaddah, cinta, menyalurkan kasih sayang, itu dengan mawaddah. Rahmah itu yang wujud ada kerahiman, kasih sayangnya. Gur kepengin digake wedang, ngen sewu, kepengin dikonconi ngobrol, kepengin dikeroi. Itu ketoke kan ini hanya rahmah. Jadi makanya orang-orang sepuh yang sudah di atas 60, 70 itu kebanyakan adalah rahmahnya. Kasih sayangnya. Kasih sayangnya. Kasih ini. sayangnya. Ya. Cintanya mungkin sudah Ya agak pudar katanya. Ya enggak pudar, tetapi berkurang. Terbatasan. Iya, Iya, karena faktor usia itu. Jadi mengatakan Ustaz, kan barusan kita itu menjalankan puasa Ramadan. Ini juga masih memasuki bulan Syawal, belum selesai, masih dalam pertengahan. Menikah mesti kan ada evaluasi Ustaz. Terus pundi sebenarnya puasa kita itu istilahnya jadi atau bisa diterima oleh Allah itu ada tanda-tandanya nggak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini. Makanya ayat itu kan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kalimat akhirnya. Jadi orang diwajibkan puasa itu ternyata ada maksudnya, la'allakum tattaqun. Itu artinya adalah la'alla itu bermakna littaroji. Littaroji itu artinya adalah supaya kalian itu bisa kelak menjadi orang yang bertakwa. Jadi belum tentu orang yang berpuasa itu menjadi takwa. Belum tentu orang yang melakukan tarawih itu menjadi takwa. Belum tentu orang yang melakukan amaliyah selama Ramadan itu menjadi takwa. Makanya di sini ayatnya la'alla itu mudah-mudahan kalian itu dengan melakukan semua itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini tentunya makanya puasa itu tidak sekedar, Rasulullah menyatakan tidak sekedar menahan lapar dan dahaga. Tidak sekedar orang itu melaksanakan taraweh, tidak sekedar orang itu hanya membaca Al-Qur'an, tidak sekedar itu. Karena Rasulullah menyatakan banyak orang yang puasa tapi dia hanya dapat lapar dan dahaga, haus saja. Nah, supaya begitu bagaimana? Puasa itu harus dimaknai sebagai tarbiyatul iradah. Artinya apa? Yaitu mendidik nafsunya. Ini yang terpenting. Mendidik jiwanya supaya dia itu mampu Jadi keinginan dia itu bisa diarahkan oleh agama. Jangan sampai kita itu diatur oleh keinginan. Ini yang jadi. Makanya ciri ketakwaan itu adalah ketika pasca puasa orang ini masih selalu melaksanakan syariat-syariat agama. Kebiasaan malamnya waktu Ramadan itu kita taraweh, bagaimana ini diterapkan dalam kehidupan kehidupan sehari-hari ini. Kalau di bulan Ramadan dia itu menahan makan yang halal saja disuruh ditahan kok. Pasca Ramadan otomatis kalau dia memperoleh ketakwaan pasti apalagi yang haram pasti harus dijauhi. Yang seperti ini. Jadi ciri orang yang puasanya diterima ya orang yang bisa mengimplementasikan makna-makna Ramadan, makna-makna puasa. Ya ini jadi kalau yang halal saja harus dijauhi kok. Istri yang sah boleh digauli saja di siang hari saat Ramadan tidak boleh. Apalagi otomatis orang lain yang tidak sah kan begitu mestinya. Jadi istilahnya buah Ramadan itu mesti harus nampak Harus nampak.
di dalam perbaikan akhlak mungkin ya Ustaz ngaten nggih. 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 Makanya ada konsep Idul Fitri. Nggih. Idul Fitri itu apa? Idul Fitri itu kan setelah Ramadan, kemudian Id. Id itu maknanya ada yu'idu idan, kembali kepada kesucian. Orang diarahkan supaya mengingat lagi bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu pasti dalam kondisi suci. Sucinya bagaimana? Karena dia menyadari bahwa dia diciptakan Allah itu tidak membawa dosa. Dulu dia pernah bersumpah di hadapan Allah, alastu birabbikum, dia menjawab, qalu bala sahidna. Apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah? Dia sudah menyaksikan, iya, kamu itu Tuhanku. Maka Allah memerintahkan kepada roh ini, manusia ini yang punya roh itu, bahwa tujuan kamu saya ciptakan ke dunia ini tidak punya maksud lain kecuali sampean itu supaya mau beribadah hanya kepada Allah. Jadi Allah tidak memerintahkan orang jadi pinter, enggak. Allah tidak memerintahkan orang jadi pejabat, jadi orang yang kaya, enggak. Tetapi Allah memerintahkan dengan apa yang diberikan Allah, orang itu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesungguhnya. Oh kan. Nggih malah nek Idul Fitri, kalau Bapak menyebut Idul Fitri yang diributkan kan pulang mudiknya ini Ustaz. Nah, sebenarnya dalam konsep agama pulang mudik yang sebenarnya itu kan pulang mudik ke kampung akhirat Ustaz. Apa memang betul ngaten ta Ustaz? Ya, mudik itu kan hanya ada di Indonesia, di negara kita. Dan itu adalah tradisi. Jadi, tetapi tradisi ini pun tidak bertentangan dengan agama. Jadi, kalau digeret-geret ke dalam tuntunan agama itu ya mudik dalam rangka mudik. Nah, kalau saya istilahkan mudik itu mulai dhisik. Mulai dhisik itu ya berarti kembali ngilingi zaman semono. Jadi orang-orang yang jadi pejabat di sana itu nggak cilik sing gendong aku ya Pak D, Bude, Bule lah. Menjadi diingat ulang. Jadi mereka punya jasa besar terhadap perjuangan sampai sekarang kita menjadi apa itu kan. Jangan lupa dengan lek-lek siapa yang nyendiso itu. Itu tradisi yang luar biasa. Yang berjasa pada kita kira-kira. Itu makanya silaturahmi tadi. Jadi kembali kepada silaturahmi itu. Jadi mudik itu sesungguhnya ya bagian dari silaturahmi. Supaya kita teringat, dhisik aku nggak cilik kae sing kulino gendong aku ke mbah kae kulino nek aku ora duwe duit sing ngeki ya mbah kae. Itu menjadi teringat. Sesungguhnya ada balas jasa atau balas ingatan kepada yang sudah ngoten ngene. Biasanya itu kan banyak orang yang sing diilingi niku ya yang sekarang menjadi sukses. Tapi ketika dulu jadi wong sing ngurung sukses, masih menjadi anak desa waktu itu, seringkali orang-orang yang di sekeliling ini dilupakan. Nah, maka para bini sepurian itu ada tradisi mudik itu biar kelingan. Termasuk halal bihalal itu juga tradisi Ustaz. Nggih, halal bihalal itu tradisi Jawa. Nggih, di Jawa. Nah, ngaten Ustaz menika berhubungan dengan halal bihalal. Saya pernah dengar ceramah panjenengan itu bahwa halal bihalal itu dulu digagas oleh Kiai Hasbullah ya. Tahun sekitar 5354 nggih. Dikala itu suasana perpolitikan, suasana sosial sangat gaduh lah kira-kira. Nggih, leres. Sebenarnya refleksi ini sebenarnya halal bihalal tingkat nasional ataupun seluruh bangsa Indonesia ini sebenarnya ada nilai relevansinya loh Ustaz ini. Iya. Karena suasana politik yang semacam ini yang termasuk gaduh juga ini sekarang ini. Itulah, jadi begini. Para kiai itu luar biasa kebijakannya. Jadi sangat bijak. Kiai-kiai itu kan pasti paham bahwa urusan dengan Allah itu mungkin rampung dengan Ramadan. Artinya orang bermunajat, minta ampun kepada Allah itu rampung. Tapi ketika urusan dengan sesama manusia belum selesai. Padahal, nah ini yang seringkali dilupakan oleh orang. Padahal urusan dengan sesama manusia ini tidak sampai kapanpun, siapapun dia tidak akan selesai sampai di akhirat. Sampai di akhirat. Makanya kiai-kiai ini prihatin. Wong Jawa niku nek kon njaluk ngapura langsung Kang kudune minta maaf itu ya setelah salah, tapi orang Jawa itu duwe watak gengsi. Nah, akhirnya jadi egoisme itu dipupus oleh para kiai itu dengan cara diadakan halal bihalal. Kan nek halal bihalal itu karena banyak orang itu kan tidak pakai wong. Istilahnya. Makanya istilah kosong-kosong ya. Nah, itu kan artinya
dalam rangka untuk saling mengikhlaskan. Apalagi dalam perpolitikan saat itu kan orang punya ego. Jadi, ini kelompok saya, ini kelompok saya, ini kelompok saya. Wabeh kepingin tampil ke depan, punya pengaruh. Nah, akhirnya beliau menginginkan segini saja lah, gampang itu. Kumpulkan saja, kita adakan saling maaf-maaf. Itu untuk ngelerem ke hati supaya orang itu tidak ego memunculkan diri sendiri yang seperti itu. Jadi relevansinya dulu yang digagas oleh Kiai Wahab Hasbullah itu luar biasa. Mungkin ya itu tadi ada cocok sekarang ini Ustaz untuk halal bihalal seluruh bangsa Indonesia. Jadi tapi kan itu harus muncul dari dalam hati. Jadi beliau kiai itu kan luar biasa. Ngoten niku mang dhahiran wa batinan, jadi lahir batin. Jadi harusnya ketika semua orang, mestinya termasuk pandemi ini itu juga piwulangi Gusti Allah. Pandemi itu termasuk piwulangi Gusti Allah untuk menyadarkan semua manusia menungso niku jane tidak punya daya apa-apa. Yang punya itu Allah. Nah, kemudian mestinya menyadarkan dirinya, oh ternyata selama ini gengsi saya, selama ini sombongnya saya, itu harusnya dipupus. Nah, termasuk ketika orang sudah mau begitu, maka ditarik satu saat, sudahlah Kang, Pak, kula nate klientu panjenengan, saiki ayo sing wis lah, ayo kita membangun ke depan, bangun yang lebih baik. Itu barangkali halal bihalal model sekarang mestinya begitu. Jadi itu pun harus dimaknai dari hati yang paling dalam. Tidak sekedar ritual, tapi harus dimaknai sampai hati. Itu yang terpenting dari hati ya. Gini upacaranipun kan sasring menika Ustaz. Kalau banyak sekarang itu ya sekedar upacaranya kayak gitu tapi tidak muncul dari dalam hati. Makanya kiai-kiai kita itu hanya kosong-kosong nggih, sami-sami. Ndak sampai nyun sewu. Wonten mundur itu enggak harus begitu. Kita kosong-kosong nggih. Jadi ada akad seperti itu, sudah lerem dari dalam hati yang terdalam, itu sudah oke, sudah selesai. Jangan-jangan kan iklan halal bihalal bisa setengah jam tapi hatinya masih mendongkol Ustaz. Para YouTuber semuanya, ini kita lanjutkan kembali, nampaknya semakin sore termasuk semakin gayeng dengan Ustadz ini. Semua dijawab dengan tangkas dan dengan dasar hukum yang luar biasa. Ngaten Ustadz, ini akhir-akhir ini jagat media baik online maupun offline itu diramaikan oleh penyerangan Israel terhadap negara Palestina. Dan peristiwa ini saya pikir tidak sekali ini, dan sudah beberapa kali dan berapa puluh kali untuk terjadi. Termasuk ya ini sudah nggak terhitung mungkin berapa kalinya itu. Nah ini kita sebagai umat Islam itu mensikapi begini ini bagaimana Ustaz? Ada hadis Rasulullah yang menyatakan ma la yahtamu bi umuril muslimin falaisa minhum. Siapa orang yang tidak peduli dengan urusan orang muslim, maka falaisa minhum, dia tidak termasuk kelompok orang itu, tidak termasuk kelompok muslim itu. Maka sebagai sesama muslim tentu harus punya keprihatinan minimal, kepedulian, kebersamaan. Apapun yang bisa dilakukan oleh kita harus punya kepedulian itu. Apapun yang bisa kita lakukan. Jadi orang itu macam-macam. Yang bisa dilakukan oleh kita itu mulai dari doa, hanya begini, kita itu antar kita. Jadi saya nyuwun semua umat itu yang seperti ini itu dohir batin, lahir batin lah untuk melakukan yang seperti ini. Jadi yang tidak bisa berjihad, ya yang kira-kira MTMB tidak usah datang ke sana, nanti malah mati. Ya kalau kita bisanya menggalang dana, ya galanglah dana untuk kepentingan teman-teman di sana. Yang tidak bisa ya berdoalah. Rasulullah mengajarkan ada doa kunut nazilah misalnya. Tapi kenapa kita jarang memakainya? Kunut nazilah itu diajarkan Rasulullah di saat orang-orang dalam situasi-situasi yang seperti itu. Genting suatu genting. Ya, kemarin wabah saja. Ya hanya gini lah, nggak tahu kenapa menjadi begitu. Ini ajaran agama dan saya kira tidak khilaf lagi. Jadi siapapun itu mesti memahami ini. Hanya kemudian dulu itu orang nyun sewu yang kulino nganggo kunut itu orang NU sehingga nyun sewu sehingga di padak-padak ini lain, kunut nazilah ini itu lain sesungguhnya. Tidak harusnya seperti ini, sholat Jumat, sholat
maktubah kita itu dalam situasi seperti itu minimal kita itu ya Kunut pakai doa nazilah. kunut nazilah. Nah itu minimal itu. Syukur ada penggalangan dana. Syukur untuk Karanganyar ini luar biasa sudah. Kemarin di Jaten itu masjid-masjid mengumpulkan infak masjid pada Jumat kemarin itu dikumpulkan. Jadi khusus untuk satu Jumatan infaknya berapa dikumpulkan. Itu terkumpul hampir untuk satu kecamatan berkumpul sekitar 100 sekian juta. Ya. Hanya saya berpesan kepada umat Islam, ya situasi seperti ini itu ternyata juga ada yang memanfaatkan kepentingan politik tertentu. Nah itulah manusia. Jadi yang sering sok-sok itu kedoknya agama tapi hanya untuk kepentingan tertentu. Maka kami berpesan supaya ketika ngumpulkan yang seperti itu salurkan lewat jalur resmi. Iya, jalur resmi. Nah, jalur resmi itu ya ada PMI, ada Dewan Masjid, ada Basnas. Itu jalur-jalur resmi yang ini nanti semuanya akan dikoordinir oleh pemerintah lewat Kedutaan Besar Palestina. Jadi nanti pasti akan sampai ke sana. Jadi tapi nek sok-sok itu kan karena apalagi di Nyun Sewu, di kadang-kadang di pinggir jalan, siapa organisatornya nggak jelas. Lah ini memalukan umat Islam. Jadi kalau seperti yang dilakukan oleh Dewan Masjid dan Majelis Ulama kemarin itu saya kira itu indah. Jadi lewat masjid-masjid, takmir masjid dikumpulkan tingkat kabupaten diserahkan lagi kepada Basnas atau kepada PMI, terus beruntun sampai tingkat yang lebih tinggi. Jadi ada penanggung jawabnya siapa ya, itu istilahnya akuntabilitasnya harus dapat dilihat. Sampai kemarin tuh Pak Bupati mengeluarkan surat edaran ya, 900. Ini merupakan bentuk partisipasi yang harus kita support bersama. Kata Ustaz ya. Dan itu wujud bahwa Indonesia itu memang berpihak kepada Palestina. Jadi Pak Presiden maupun jajaran di bawahnya semuanya seperti itu. Nah, kita selaku umat Islam dengan situasi seperti itu juga harus memberikan dukungan dengan apapun yang bisa kita lakukan itu. Jadi, pokoknya dukungan harus ada, kata Ustaz. Harus ada. Sikap kita harus jelas untuk mendukungnya. Saya pernah dengar ceramah Tengku Zulkarnain almarhum, bahwa Israel itu kan terkena sangat licik, julik, dan pinter. Tetapi orang semacam itu topnya pinternya masih ada yang bisa ditipu yang bisa menipu oleh Israel itu kan cuma Gus Dur, Ustaz. Jadi dikala itu pihak Israel supaya membuka perwakilan diplomatiknya di Indonesia, termasuk Gus Dur ketua Yayasan Simon Peres saja kalau nggak salah, itu tapi akhirnya kan tidak diproses Gus Dur menikah. Kan terus lah Ustaz menikah. Jadi begini, itulah saya selalu matur bahwa apa yang dilakukan, jadi orang seperti Gus Dur itu lain. Jadi beliau itu khorikun lil adah. Khorikun lil adah itu maknanya adalah di luar kebiasaan orang. Di saat orang-orang menolak, dia justru datang. Itu karena beliau memang sudah out of the box. Jadi dia itu sudah bisa lepas dari itu semua. Jadi kotaknya itu. Jadi orang kadang yang dilihat itu bukan kotaknya atau luarnya. Kadang yang dilihat Gus Dur itu ya hanya ucapannya Gus Dur. Nah ini yang susah. Jadi beliau itu politisi makna verbalnya saja. Padahal ada maksud-maksud tertentu yang Nyun Sewu. Kalau kita melihat akhir hayat Gus Dur yang kemudian kayak sepele. Sholawat yang sekarang itu munculnya adalah di akhir-akhir hayat Gus Dur. Jadi sholawat Tomboati itu. Jadi bukan yang ini. Jadi Gus Dur itu kan punya Astaghfirullah Robbal Baroya itu. Jadi itu kan luar biasa. Itu ada piwulang besar. Itu wong urip iku kudune ngene. Aja nggur sinau syariat bloko. Syariat bloko itu orang hanya belajar fikih. Ini hukumnya boleh, tidak boleh. Ini ya kalau hitam putih. Nah, itu ternyata ada maksudul a'zam. Jadi syariat itu ada maqasidus syariah. Setelah ada maqasidus syariah, maka yang tertinggi adalah akhlak. Akhlak. Jadi Islam itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah ini yang seringkali orang itu berhenti hanya pada tataran Islam. Jadi iman, Islam, ihsannya kadang tidak. Jadi mereka Allahu Akbar tapi nyun sewu muantomi wong. Lah niku nggih mboten leres. Mendolimi orang itu tidak benar.
Jadi karo tonggo, karo konco, sampai wong dengan sesama manusia, meskipun beda agama. Itu ternyata Harus di dalam, baik ya? iya harus baik. Wong Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam. Bukan hanya Muslim, tapi Bani Adam. Ya iya ini, jadi ini yang harus dipahami oleh semuanya. Kadang kan kita itu nih seorang Islam dikira terus harus diperlakukan semena-mena. Jadi kalau dia itu dolim, ya seperti Israel, nah itu harus diliciki dia, kan gitu. Jadi, tapi itu yang harus dipegang. Jadi nek Gus Dur itu saya kira memang dia khoriqun lil adah. Jadi tidak jangan hanya melihat apa yang dilakukan. Jadi nanti suatu saat orang baru akan ternyata betul. Sampai akhir hayat Gus Dur kan tidak diproses itu. Iya. Kan tertipu dia. Itu kan. Kalau Gus Dur tidak menjadi ketua Simon Peresnya Yayasan Simon Peres itu tidak bisa. Jadi yang bisa memediasi kan lewat jalur itu. Jadi kalau orang itu berhadapan-hadapan pasti dia musuhnya nggak akan mau. Kan begitu. Jadi kalau dia itu ada di pihak sini wis cetha nek Gus Dur itu mosok kiai besar ya, dia bawa umat jutaan, ratusan juta segitu. Nggak mungkin lah dia itu akan pro-yoyonis. Itu. Tapi kan sekali lagi seringkali orang itu menyalah maknai apa yang dilakukan oleh beliau. Jadi sebenarnya Islam itu kan rahmat bagi untuk semua manusia. Rahmatan lil alamin istilahnya. Bisa diterangkan itu Ustaz agak detail gitu kan? Rahmatan lil alamin itu jadi memang begitu kok. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an itu apa untuk orang Islam? Coba kita lihat kul ya ayyuhal kafirun. Itu misalnya ayat itu kan yang diajak dialog itu siapa? Yang diajak dialog itu orang-orang kafir. Kul katakan Muhammad ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Loh ini jelas begitu kok. La a'budu ma ta'budun wala antum. Ini Quran itu nyun sewu yang diajak dialog terkadang orang-orang kafir. Nah, makanya nyun sewu memang Quran itu adalah dalam rangka untuk mengislamkan orang, membawa orang siapapun dia, meskipun orang kafir sekalipun, supaya dia itu ada jalurnya Allah, ada di dalam syariatnya Allah. Jadi kadang-kadang kita itu nyun sewu ada orang ceramah ning gereja geger. Iya, harusnya enggak usah begitu. Ada makomnya sendiri-sendiri. Kalau saya misalnya kuat kula ning langgar ya, sudahlah saya tak ceramah ning langgar. Tapi ada orang misalnya orang yang bisa kemana-mana. Yang terpenting jangan sampai dia terjerumus ke dalam kelompok mereka. Ini loh. Jadi inilah yang harus. Jadi orang itu punya makom masing-masing, punya tempat masing-masing. Nek kemudian setiap ada orang melakukan begitu saling antem-anteman, lah ini yang Islam saya kira tidak pernah mengajarkan teman-teman antar sama orang Islam itu. Antar kiai, antar ustadz, antar gus saling menyerang itu saya kira tidak begitu. Jadi itu tadi rumah besarnya itu satu, tapi masuk dari pintu-pintu yang berbeda. Itu harusnya begitu. Sebenarnya luar biasa indahnya Ustaz J. Tapi akhir-akhir ini kan terutama umat Islam itu kan dituduh dengan hal-hal yang agak membuat gulu-gulu itu juga berdiri Ustaz. Tuduh yang radikal macam-macam itu Ustaz. Itu sebenarnya kan bukan ajaran Islam Ustaz, itu tentang masalah kekerasan, masalah pembunuhan dan lain-lain itu. Bisa diterangkan Ustaz? Ya, makanya begini. Islam itu ya harus kafah. Saya matur Islam itu harus kafah itu. Kalau Islam itu dipahami dengan iman, Islam, lalu ditingkatkan menjadi ihsan, ini satu kesatuan yang utuh. Itu nanti tidak akan ada radikalisme, tidak ada saling tuduh antara satu sama yang lain. Saling tuduh itu pasti bukan ajaran Islam. Pasti. Meskipun itu diucapkan oleh ustadz, oleh kiai, oleh ini, tapi saling tuduh itu bukan ajaran Islam. Ini saya tegaskan bahwa saling tuduh, saling menghina, saling menghujat itu bukan ajaran agama Islam. Jadi Islam itu justru harus saling melindungi. Islam itu harus saling menutup. Islam itu harus kalbun yanun wahid yashuddu ba'duhum ba'dha. Ini harus begitu. Jadi seperti bangunan yang satu yang saling menguatkan antar satu sama yang lain. Kalau yang kakinya yang sakit, tangannya ikut merasakan sakit. Harusnya begitu. Kalau orang itu tidak mungkin bisa sama.
Oh, kita itu saja dengan anak-anak kita sok beda kok. Betul. Iya, apalagi itu tadi saya matur, itu yang sesama NU itu tidak mungkin bisa sama. Sesama Muhammadiyah tidak mungkin sama. Sesama Salafi tidak mungkin sama. Jadi tidak usahlah kita saling tuduh seperti itu. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak pas, tidak cocok dengan cara berpikir kita akan diajarkan fatabayyanu ala ma fa'altum nadimin. Klarifikasi, datangi, jangan ngumbar di media sosial. Nah ini yang jadi fitnah akhirnya. Ya, jadi fitnah. Karena kita ingin terkenal, jadi akhirnya kita serang sana, kita serang sini. Harusnya tidak begitu. Kita suani, Gus, Kiai, Ustadz, kok sampean begitu itu? Kenapa? Nah, nanti akhirnya kan akan ketemu. Oh ternyata yang dimaksud itu tidak salah paham. Ini yang harus dibangun. Jadi sesama umat Islam itu harus saling membangun seperti ini. Tidak bagus lah. Sekali lagi, jadi saya menyatakan bahwa saling menuduh, saling menghina, saling menghujat itu bukan ajaran agama kita. Dan itu dilakukan oleh kiai sekalipun, dilakukan oleh ustadz sekalipun, ya saya kira tidak benar. Tidak benar. Itu yang harus Iya, kadang-kadang begini Ustadz, itu sumber beritanya juga dari medsos, menyerangnya juga dari medsos, kan tadi tambah kurang baik kan Ustadz ya. Itulah Al-Quran kita sudah memberikan gambaran yang luar biasa, memberikan ajaran yang luar biasa. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu ala ma fa'altum nadimin. Sekiranya ada berita namanya saja berita, dalam bahasa Arab disebut khobar. Khobar itu kana yakunu sodikon au yakunu kadziban, bisa benar bisa hoax. Nah ini itu sudah jelas kalau yang pernah belajar balaghah, yang namanya khobar, berita itu kana sodikon au kana kadziban, bisa salah bisa benar. Makanya jangan sampai kalau ada kabar itu langsung diiyakan, pasti harus ada klarifikasi. Nek sampean ora kepengin termasuk wong-wong sing rugi, wong-wong sing gelo nanti. Ya akhirnya paten-patenan dhewe. Ini sudah banyak pertanyaan kepada Ustadz. Ini kalau ganti Ibu dulu gimana Ustadz? Para YouTube ya, semuanya yang sangat saya hormati, bisa masih kita lanjutkan karena masih sore yang cerah. Moga-moga ini nanti bisa membawa manfaat yang sangat luas sekali. Ini sekarang kepada ganti Bu Aziz ini. Sejak tadi cuma mendengarkan saja. Bukan Ibu, saya yakin Ustadz Aziz ini sebagai juru dakwah yang cukup terkenal di seantero mungkin Karanganyar ini, mungkin ya kemana-mana sampai malam. Apalagi dulu yang tidak pandemi itu, mungkin sering lah kalau tidak di rumah itu. Ini das pundi Bu panjenengan mensikapi tugas Ustadz Aziz ini yang sering sekali keluar. Apalagi juga merangkap sebagai ASN ini, ningkahkan sana, ningkahkan sini, ceramah sana, ceramah sini. Alhamdulillah untuk dakwah Bapak atau pekerjaan Bapak sehari-hari, saya sebagai istri atau anak-anak terbiasa mendampingi Bapak walaupun malam kami mengikuti Bapak, nunggu di mobil sama anak-anak sudah terbiasa seperti itu. Suka sama suka, terus sedihnya atau beban kerjanya kita tanggung bersama-sama. Jadi kita merasa selalu bersama. Jadi kemana-mana kami bersama sama anak. Mungkin yang sekarang sudah masuk pondok yang besar, tapi sekarang yang kecil mulai kami latih juga biar nanti kedepannya bisa mungkin bisa mengikuti jejak bapaknya. Walaupun putri nyun doa restunya, moga-moga nanti kedua putri kami bisa mengikuti jejak bapaknya. Sebagai juru dakwah. Insya Allah. Jadi dakwah ke kampung-kampung, daerah-daerah mana itu sering mendampingi. Masya Allah. Mendampingi, walaupun nanti kami cuma di mobil atau nunggu bapak, karena mungkin dakwahnya
di Jumapolo atau di Tangmangu atau di Nggih. mana, mungkin kan malam pulangnya sampai jam 1, kami mendampingi di mobil, kami sama ngaten. anak di mobil ngaten. Nggih, Masya Allah, suatu partisipasi yang luar biasa. Nggih, ngaten, sekalian ngaji sampun datang Bapak ngaten nggih, Bu nggih. Sekalian mendengarkan. Wah. Nggih. Bapak juga bisa langsung menasihati Kang Putu sama istri ini. Nggih. Kalian ngaten Bu, menika kru kami matur nuwun, sudah dijamu yang luar biasa. Panjenengan tadi mesti sibuk sekali ini mempersiapkan ini yang terang, muka-muka ini nanti jadi amal soleh panjenengan sekeluarga, kami bisa menikmati bakso dan juga yang lain. Ngapunten antene niku. Wah, sudah luar biasa Bu. Ngapunten. Nggih. Nggih, ngaten. nuwun. Ngaten Ustaz, kita Nggih. lanjutkan kembali nggih. Nggih. Belum capek ta Ustaz? Terang. Ngaten Ustaz. Tadi memang saya diparkirkan di sebelah rumah ini. Nggih. Saya kaget juga itu tadi, halamannya sangat luas sekali. Mungkin ribuan itu. Kok ada kolam ikan, kok ada tanduran-tanduran macam-macam. Memang Ustaz senang itu. Ngaten mendika Ustaz. Alah niku anu. Nggur nggih hiburan. Oh, ngaten. Satu untuk hiburan, yang kedua ya itu suketnya itu cepet tinggi ya, nek mboten ngoten nek ngoten tak sithik-sithik niku gen iso ketok rapi ketok sae. Ya memang di samping ya hobi sithik-sithik. Loh, dalam konsep Dikit-dikit. Islam ceritanya pun untuk menanam dan memelihara hewan itu juga ada dasar hukumnya Ustaz. Ya jadi begini, kula niku kan makanya itu di sana banyak ya, ada lombok, ada apa srikaya, ada timun, ada kates. Iya. Itu saya tidak pernah melihat nilai ekonominya ini sekian, bukan berkahnya Allah. Berkahnya Allah. Nggih. Berkahnya Allah. Jadi ketika kita makan itu, biji ini jangan terbuang sia-sia. Nggih. Tapi biji itu tanamlah, sodakohlah dengan biji ini. Siapapun yang akan ngambil nanti kan ada hikmahnya. Wong kita juga mengambil dulu yang ditanam oleh bapak-bapak kita. Nah itu jadi ada biji apa kita tanam, ada biji apa gitu. Itu hanya kita rapikan. Daripada tumbuh rumput gitu. Jadi rumput juga bagian dari pemberiannya Allah. Tapi kan dipandang mata itu lebih sedap ketika ada Tanaman. kates, ada tanaman, ada apa gitu. Tinggal kita atur, diatur itu saja. Jadi konsepnya sederhana sekali, hanya seperti itu. Jadi istilahnya sodakoh dari alam lah. Iya, gitu, nggih. Ustaz. Termasuk tanaman-tanaman tadi kan nanti bisa mengeluarkan O2 Iya. yang bisa kita hirup oleh seluruh kampung sini. Nggih. Itu kolamnya isinya apa Ustadz itu? Itu ada lele, ada nila, ada apa yang yang Gurame banyak ya? bukan gurame. Ujen. Cuma gini Ustaz, jangan sampai lupa nanti kalau panen ikan, kru kami diundang. Itu Oh iya. sakit mancing itu kan hanya Iya. memang itu konsumsinya ada keluarga datang itu nanti mancing. Daripada kita kemana-mana itu kan mahal kan. Wah, alhamdulillah ini. Nggih. Ngaten Ustaz, sudah nampaknya sudah sore. Saya terima kasih banyak. Saya minta doanya selalu Ustaz. Channel kami, kru kami supaya tetap konsisten, konsekuen, istiqomah di jalur dakwah ini Ustaz. Amin amin amin. Saya Saestu nyuwun doanipun. Nggih. 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 Kula nggih matur nuwun sampun kersa tindak mriki. Muga-muga silaturahmi seperti ini membawa keberkahan bagi semuanya, termasuk apa YouTubiah semuanya, termasuk rumah antik. Jadi yuk ngaji di rumah antik ini juga terus berkembang untuk bisa berkhidmah. Saya selalu mengistilahkan berkhidmah, berbuat yang terbaik karena Allah. Itu bisa dilakukan dengan cara apapun, termasuk seperti ini. Itu ya bagian dari khidmah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan silaturahmi ini bukan yang terakhir. Jadi masih diperbolehkan Oh iya, Ustaz. Mangga, jadi Kita tagih bakso yang kedua ini. mangga
sesekali Oh, mancing di belakang ya, sampai Ya Allah, ini suatu tantangan yang menarik sekali. Ini kru kami ini sudah ngarep-arep nanti mancing kapan ini. Nggih. Oh, ngaten. Nggih. Para YouTuber semuanya, Mbak Menawi sudah agak sore, sudah di penghujung waktu. Jangan lupa para YouTuber semuanya untuk like, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya, pada kolega-kolega Anda, supaya channel ini menjadi channel yang besar, channel alternatif dakwah dengan nuansa etnik Jawa. Ngaten Mbak Menawi wonten kelintang-kelintang nyuwun pangapunten, upat kesemblung santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.